kan judul apa? Pro gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Fitria Marani Sambas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai synchronous programming dan asynchronous programming. Jadi perbedaan keduanya adalah yang pertama dari cara kerjanya. Synchronous programming itu menjalankan tugas satu per satu, harus menunggu tugas sebelumnya selesai, sedangkan asynchronous programming menjalankan beberapa tugas secara paralel tanpa saling menunggu. Selanjutnya dari flow eksekusi, synchronous itu menggunakan linear atau berurutan, sedangkan asynchronous programming itu non-linear, jadi bisa lompat ke tugas yang lain. Terus waktu responnya, synchronous itu lebih lambat jika ada tugas berat yang harus ditunggu, sedangkan asynchronous programming lebih cepat karena tidak menyangkut pada satu proses lama. Selanjutnya dari segi kesesuaian, synchronous cocok untuk proses sederhana yang harus berurutan, sedangkan asynchronous cocok untuk aplikasi yang banyak permintaan sekaligus seperti web, server, dan UI. Singkatnya, synchronous ini jika satu tugas belum selesai, tugas berikutnya tidak bisa jalan. Sedangkan asynchronous itu tugas bisa jalan bersamaan atau ditunda tanpa menghentikan tugas yang lain. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah synchronous. Kelebihan dari synchronous itu alur program mudah dipahami, debugging lebih mudah karena urutannya jelas, cocok untuk operasi yang memang harus berurutan. Kekurangannya, lambat jika ada tugas lama, misal menunggu jaringan, dan membuat aplikasi seakan ngehang saat menunggu proses lama. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari asynchronous. Kelebihannya itu jauh lebih cepat karena tidak menunggu proses lain selesai, aplikasi lebih responsif, tidak freeze, dan lebih efisien untuk aplikasi dengan banyak permintaan sekaligus. Kekurangannya adalah logikanya lebih rumit, perlu callback, promise, async, atau wait. Debugging lebih sulit karena alur tidak linear, dan potensi bug seperti race condition jika tidak hati-hati. Selanjutnya saya akan membuat cara penetapannya dengan menggunakan Visual Studio Code seperti yang ada pada modul. Kita buka aplikasi Visual Studio Code dan jangan lupa untuk mendownload IO HTTPS agar dapat di-running.
Contoh pengaplikasian sehari-hari dari sinkronus adalah yang pertama ada kalkulator offline, itu hitungannya harus berurutan, jadi operasi berikutnya menunggu operasi sebelumnya selesai. Yang kedua ada terminal CLI yang menunggu input, itu sistem menunggu perintah user sebelum menjalankan operasi berikutnya. Yang ketiga adalah proses booting komputer, step harus selesai semua sebelum masuk sistem. Selanjutnya adalah pengaplikasian asinkronus. Dalam kehidupan sehari-hari ada chat WhatsApp atau Instagram. Jadi itu saat kita mengirim pesan, aplikasi tetap bisa dipakai sambil masih proses terkirim atau loading checklist 1. Yang kedua ada YouTube atau TikTok, video tetap bisa diputar sambil aplikasi mengunduh data berikutnya di belakang. Yang ketiga ada browser atau Chrome atau Safari. Banyak tab tapi bisa loading bersamaan. Terus JS dijalankan dengan event loop asinkronus. Mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.